warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ada sebagian riwayat mengatakan siapa orang yang ketika disebut nama baginda kita Nabi besar Muhammad tidak dijawab dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, maka orang itu termasuk orang yang paling pelit sekolong langit. Maka ketika disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau yang baca sholawatnya Sallallahu Alaihi Muhammad, ketika kita mendengarkan nama baginda kita Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Moga-moga dengan bacaan sholawat dan kita menjawab nama Nabi Muhammad, kita termasuk tergolong umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya pada sore ini menjelang buka puasa. Alhamdulillah kita izinkan napas kita di bulan Ramadan ini di hari keempat ya. Insyaallah besok kita akan memasuki puasa yang kelima. Mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah, disehatkan zahir batin kita oleh Allah, dan insyaallah kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, menjalankan dengan maksimal, dengan baik. Amin ya Rabbal alamin. Yang kami muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Dahman, alhamdulillah dia sudah ada di tengah-tengah kita, yang insyaallah dia akan mengisi kultum tausiah pada sore ini. Dan yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Pak Haji Suradi dan pengurus yang lainnya, Bapak Peri Ketua Ramadan, alhamdulillah semuanya orang tua kami yang ada di sini. Kita doakan moga-moga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu membimbing kepada kita, selalu jaga kesehatannya. Amin ya Rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Belum ada suaranya, teman-teman apa kabar? Alhamdulillah. Gak ada luar biasanya. Apa kabar teman-teman? Kalau orang tua kita gak bakalan ngomong, diem. Ya, kalau orang tua, kalau sepuh kita dimaklumi ya, dimaklumi gak apa-apa. Alhamdulillah pada sore ini sebelum disampaikan kultum dari guru kita, insyaallah akan runtuyan kata, runtuyan susunan acara. Yang pertama kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita akan bacakan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Saya berkurang bila suatu terima kasih kepada Ananda Abdali yang telah membacakan surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita menyimak dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit sebelum dilanjutkan ke tausiah, sampaikan sholawat kita semuanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan dipandu oleh Ananda Fatih waktu dan tempat dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil badani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Kasih ya. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat kita disampaikan, hadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita selalu mendapatkan keberkahan darinya, dan insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatul hudma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari sama-sama kita simak kultum yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Maman Dahman. Pada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dengar jawaban salamnya di jam-jam seperti ini termasuk masih bagus. Nada seperti ini masih tergolong bagus. Padahal tenaganya tinggal sedikit, tapi masih semangat dalam menjawab salam. Diulang lagi, tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ilham Maulana. Yang saya hormati pengurus Yayasan Quba yang hadir pada sore ini, Bapak Haji Suryadi.
Yang saya hormati Ketua Amaliyah Ramadan 1447 Hijriah Bapak Haji Peri Maulana, dan yang saya hormati segenap hadirin wal hadirat, dari mulai bapak-bapak, anak-anak remaja baik putra maupun putri, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore ini saya dipertemukan oleh Allah dengan hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, yang sedang menunaikan kewajibannya, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa itu termasuk bagian daripada jihad, Bapak. Seorang ulama besar yang hidup di abad ke-8 Hijriah yang bernama Syekh Ibnu Rajab. Beliau lahir di Baghdad, meninggal di Damaskus. Silakan orang tua kita baru nyampe, Bapak Haji Ahmad Marzuki. Syekh Ibnu Rajab mengatakan bahwa di bulan Ramadan ini orang beriman itu berjihad dengan dua macam jihad. Yang pertama, berjihad di siang hari melalui ibadah puasa. Yang kedua, jihad di malam hari melalui sholat tarawih. Barang siapa yang dapat melakukan dua jihad tadi atas dasar iman dan karena Allah, akan Allah berikan pahala yang tidak ada batasnya. Pahalanya tidak ada batasnya. Jadi kalau Bapak bertanya seberapa besar pahala puasa, siapapun tidak dapat menjawab besaran pahala puasa. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat sendiri 1 derajat, berjamaah 27 derajat atau 25 derajat di hadis lain. Tapi kalau puasa itu tidak ada besaran pahalanya, hanya Allah yang Maha Tahu. Dan itu jelas Allah bersabda, berfirman dalam hadis qudsinya, wa ana ajzibih was-shaumu li wa ana ajzibih. Puasa itu untuk aku dan aku yang dapat membalas orang-orang yang berpuasa. Jadi di bulan Ramadan ini kita semua sedang berjihad, baik siang maupun malam. Makanya kita harus bersabar, karena jihad itu memang membutuhkan kesabaran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita masih di awal-awal Ramadan. Ini baru masuk hari keempat di bulan suci Ramadan. Insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan puasa di hari keempat, mudah-mudahan sampai maghrib, amin ya rabbal alamin. Ibadah puasa yang insya Allah kita akan lakukan sampai akhir Ramadan. Saya ingin sedikit menyampaikan apa saja sih fadilah puasa itu. Andai hal ini sudah disampaikan oleh salah seorang penceramah, mungkin anggaplah sebagai siaran ulang.
lebih memantapkan kembali ilmu yang sudah ada. Kalau belum, berarti memang kita harus sampaikan. Karena kita ini biasanya senang dengan fadilah, senang dengan iming-iming, senang dengan upah, bonus. Bonus bagus. Jadi beliau bantu saya bonus, katanya. Betul, kita ini senang dengan yang namanya bonus, dengan yang namanya keutamaan. Apa saja sih kalau kita puasa itu dapat apa gitu. Nah, insya Allah saya sampaikan sore hari ini dengan dalil-dalil yang insya Allah saya bawa. Yang pertama, puasa itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi dengan berpuasa Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kalau yang lebih tua harus lebih khusyuk puasa. Kan udah banyak dosa. Beda dengan anak-anak muda. Yang begini belum banyak dosanya karena umurnya masih pendek. Nah, kita sudah 60 sekian, sudah banyak dosa. Maka puasanya harus lebih khusyuk. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini hadis semuanya sudah hafal. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan atas iman dan karena Allah saja, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan berpuasa itu Allah ingin mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kita. Loh, kenapa harus pakai puasa segala? Bukankah Allah mampu mengampuni dosa kita tanpa puasa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah mah mau berbuat apa saja juga mudah. Tinggal Allah berfirman kun jadi. Kun, semua makhluk diampuni dosanya, jadi. Tapi bukankah kita ketika berdosa juga ada action? Entah dosa mata, entah dosa telinga, entah dosa hati, semuanya butuh perbuatan. Demikian halnya dengan menghapuskan dosa-dosa juga butuh perbuatan. Sama dengan kita menulis, ada kesalahan, dihapus, itu juga butuh perbuatan. Menulis itu pekerjaan, menghapus juga pekerjaan. Maka untuk menghapuskan dosa, di antara pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita melalui ibadah puasa. Maka orang yang berpuasa itu insya Allah dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai Ramadan, datang 1 Syawal, dinamakan Idul Fitri. Ada 2 makna Idul Fitri. Yang pertama, kalau diambil dari fitrah, kembali kepada kesucian. Artinya bersih tanpa dosa. Yang kedua, jika diartikan dari kata fattara iftar,
berarti kembali berbuka, makan di siang hari. Jadi ada dua makna fitri itu, tergantung apa fitrah, apa dari kata fatoro. Kalau fatoro berarti itu berbuka, kalau fitrah kebersihan. Maka dua-duanya masuk akal memang. Dibilang fitrah, insya Allah mudah-mudahan dengan puasa sebulan dosa kita diampuni oleh Allah. Atau yang kedua tadi, berbuka kembali makan di siang hari. Ini diantara hikmah atau fadilah daripada ibadah puasa. Yang kedua, puasa itu merupakan benteng daripada azab api neraka. Benteng daripada azab api neraka. Jadi kita sekarang ini sedang membangun benteng pertahanan supaya nanti di akhirat selamat daripada azab neraka. Makanya capek, lelah, dahaga, lapar, namanya juga sedang membangun benteng. Coba sekarang benteng Pondok Maharta sekelilingnya menggunakan benteng yang tinggi, yang kokoh, kita pasti capek. Bikin benteng, ada yang ngaduk, ada yang menyiapkan besi, ada yang mempersiapkan semen dan sebagainya, semuanya akan menguras tenaga. Demikian halnya orang berpuasa. Berpuasa sedang membangun benteng untuk di akhirat. Maka wajar kalau kita merasa lelah, merasa capek, merasa dahaga. Sebetulnya kalau kita boleh bicara jujur, perut ini lebih nyaman diajak puasa, lebih nyaman dibawa puasa. Siang-siang tidak capek mondar-mandir ke kamar kecilnya. Toilet juga lebih kering kalau bulan puasa. Coba kalau nggak puasa, 2 jam pipis, 2 jam pipis, kan begitu. Coba kalau sudah duhur bulan puasa, udah aman. Sampai maghrib jarang-jarang kita pipis. Kenapa? Tidak ada minuman yang masuk. Artinya jamaah sekalian, secara fisik kita nyaman, perut ini diajak puasa. Alhamdulillah, saya saja termasuk dari salah seorang hamba yang pernah mengalami sakit kronis lambung sampai endoskopi, Pak Haji, saking parahnya lambung saya. Selang sebesar gini masuk ke tenggorokan sampai ke lambung untuk mencari apa penyakitnya, kok terus muntah-muntah ya, sehingga sulit diobati. Maka pakai kamera ke dalam dicari. Kata dokter, Pak, ini semuanya sudah sudah luka. Saya dengerin aja, oh berarti sudah luka lambung saya. Beliau bilang luka semua, jadi lukanya tuh banyak begitu. Sampai-sampai punten sempat dibiopsi. Ada kecurigaan, takutnya ada penyakit yang ganas begitu. Dibiopsi, betul itu. Saking parahnya. 6 bulan saya sakit. Alhamdulillah sekarang bisa puasa dengan aman tanpa ada keluhan apapun. Semenjak subuh sampai maghrib, alhamdulillah tidak ada celetit, tidak ada kusial, tidak ada apa-apa, nyaman saja. Yang penting kita harus tahu diri, jangan makan minuman yang dilarang, jangan makan pedas, jangan makan asam. Makanya saya bawa minum sendiri. Minumnya apa? Air gula aren. Minum teh saya tidak bisa, kopi tidak bisa,
minuman kemasan apalagi. Jadi saya bawa minumnya khusus merah tapi bukan teh, namanya air gula aren. Aman di perut saya. Nanti makannya yang sejuk-sejuk, yang adem-adem, tidak makan lontong pedas, tidak makan sambal, insya Allah perutnya aman-aman saja. Ini harus tahu diri namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, puasa itu terus terang membuat kita nyaman. Makanya ada keterangan sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Ya, sehat insya Allah. Dengan berpuasa kita tidak akan sakit tapi malah sehat. Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang berlebihan masalah berat badan. Banyak di antara bapak ibu yang terlalu subur puntennya. Jangan tersinggung, Pak Haji nunjuk aja. Oh masih muda ya pantas lah. Segera memang kita udah peot. Iya. Jadi puasa itu untuk menyetabilkan berat badan. Dengan puasa insya Allah lemak-lemak yang bertumpuk sedikit demi sedikit akan terkikis. Ini diantara manfaat daripada ibadah puasa. Di samping itu mengistirahatkan mesin dalam perut kita ketika sedang berada di siang hari. Yang tiap hari 11 bulan terus menggiling, ya, menggiling apa? Tahu isi, menggiling apalagi bakso, menggiling tempe goreng dan sebagainya. Nah, di waktu bulan Ramadan siang-siang istirahat. Nanti insya Allah datang Syawal seger lagi. Coba kalau mesin kepanasan, ngebul Bapak Ibu, istirahatkan dulu, nanti hidup lagi lebih fresh, lebih nyaman. Itu diantara manfaat daripada ibadah puasa. Maka jamaah sekalian, insya Allah dengan puasa itu adalah membuat sehat daripada badan kita. Selanjutnya, puasa itu untuk mendidik kita menjadi orang yang sabar. Mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena puasa ini ibadahnya orang yang sabar. Tidak cukup dengan mengatakan aku beriman, tidak cukup mengatakan aku sehat, aku kuat, tapi harus mengatakan aku orang yang sabar. Puasa itu ibadahnya orang yang sabar. Menahan dahaga, menahan lapar. Insya Allah orang yang sabarlah yang sanggup berpuasa hingga datang akhir Ramadan. Maka puasa ini membuat kita menjadi orang-orang yang sabar. Dan itu pahalanya juga tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan orang-orang yang sabar tanpa perhitungan, tanpa batas. Tidak ada batasan pahala orang yang sabar. Sebagaimana saya sampaikan tadi malam di Al-Ikhlas, bahwa ada 3 amalan yang pahalanya tidak ada batas. Pertama puasa, kedua sabar, ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang itu pahalanya tidak ada batasnya, saking besar. Ini 3 amaliyah yang pahalanya tidak berbatas. Lalu selanjutnya puasa itu mendidik kita menjadi orang yang jujur.
mendidik kita menjadi orang yang jujur. Jangan dianggap ketika kita berpuasa tidak ada kesempatan untuk berbuat curang. Banyak. Kalau mau minum lagi puasa, banyak waktu kalau mau makan sekalipun banyak waktu kalau mau. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Padahal siang-siang lagi panas banget, waktu asar sudah haus tenggorokan, sekalian mau sholat asar, mau wudhu, kenapa nggak diteguk sedikit aja lah? Jangan sesendok lah, teguk lumayan kan bahasa di sini. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Itulah pendidikan puasa, membuat kita menjadi orang-orang yang jujur, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dianggap berkhianat, dianggap hal-hal yang negatif. Insya Allah orang yang jujur itulah yang kita butuhkan. Orang yang jujur silakan menjadi ketua RT, bagus, nanti jadi jujur di KRT-annya. Orang yang jujur menjadi pejabat, bagus, supaya nanti jabatannya juga tidak disalahgunakan. Berawal dari puasa, insya Allah seseorang menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang jujur. Maka orang-orang yang jujur itulah dididik melalui puasa, yang nanti kedepannya dia menjadi orang-orang yang akan memberikan kontribusi yang positif, baik untuk agama maupun untuk bangsa dan negara ini. Karena kita ini butuh orang-orang jujur. Orang pinter banyak, orang pinter banyak, orang berilmu itu banyak, orang kaya banyak, tapi kita kekurangan orang-orang yang jujur. Dan dengan puasa inilah insya Allah kita dimulai dididik untuk menjadi orang yang jujur. Maka hanya orang-orang yang berpuasalah yang kejujurannya sudah sudah terbukti lah ya, sudah terbukti. Dengan demikian jamaah sekalian, mari kita sama-sama tetap berpuasa insya Allah ya Bapak Ibu hingga akhir Ramadan, amin ya rabbal alamin. Jam berapa ya? Masih kurang dikit ya. Sekarang maghrib 18 kan? Iya, jadi masih ada waktu sebentar. Lalu puasa juga mendidik kita menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita. Karena puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi juga menjaga lisan. Kata Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang buruk, Allah tidak butuh dari orang seperti itu untuk meninggalkan makan dan minum. Artinya puasanya itu sia-sia kalau hanya tidak makan dan tidak minum, sementara lisan masih berkata-kata yang buruk, masih berdusta, masih memfitnah orang, masih berbuat hal-hal yang dilarang dalam agama dan sebagainya, ghibah dan sebagainya. Itu puasa seperti itu Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Kam itu banyak, betapa banyak min shaimin orang yang berpuasa
yang mana puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Banyak, makanya Nabi bilang kam. Hadis lain rubba, artinya tidak sedikit orang yang puasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Maka lisan kita harus dijaga. Hati, mata, telinga. Jangan dengerin musik sedang puasa, itu merusak ibadah puasa kita. Dengerin murotal Al-Quran saja. Dengerin sholawat. Jangan dengerin maksiat, sayang puasa kita. Sudah lapar-lapar 14 jam. Tidak minum 14 jam. Telinga masih kotor dengan dosa. Ini yang menjadi kerugian buat kita, orang-orang yang berpuasa. Masih ada banyak di sini tentang fadilah puasa. Namun sudah sebentar lagi datang waktu maghrib. Sekarang sudah 18.11 di HP saya, 12 baru masuk. Tinggal kurang lebih 6 menit lagi. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini senantiasa ada manfaat buat kita semuanya. Insya Allah kita akan berbuka sebentar lagi. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mungkin mau bimbing sholawat bareng. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tausiah sudah disampaikan ibu kita. Kami ucapkan jazakallah hasanal jazaa. Amin ya Allah. Atas ilmu yang telah disampaikannya, moga-moga bermanfaat buat kita semuanya. Oh iya, Masya Allah. Lupa. Puasa buat kita semuanya. Dan harapan kita, mudah-mudahan puasa kita dicatat oleh Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, acara tausiah sudah disampaikan. Sebelum ditutup kita baca zikir sambil nunggu azan. Pandu Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng nashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. Mohon bacakan Al-Fatihah untuk kita semuanya dan keluarga kita, saudara kita mungkin yang sehat, semoga segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak keturunan kita, terutama alhamdulillah remaja, tadi telah ada kegiatan sanlat, tadi beberapa pemateri ilmu yang disampaikannya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bekal buat kita semuanya dan bekal buat teman-teman remaja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari kami atas nama pribadi akan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ambil tempat